Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Pak Guntur, belajar IPA dengan senang dan bahagia. Pada kesempatan ini, di IPA kali ini kita akan membahas terkait suhu dan perubahannya. Kalian tahu tidak sih, apa itu yang disebut dengan suhu? Yuk, sekarang kita akan belajar dan memperdalami terkait suhu dan juga perubahannya. Selanjutnya, apa sih itu suhu? Nah, apakah suhu itu seperti yang ada pada gambar ini? Tentu tidak. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Maka suhu itu bukan merupakan benda, tapi suatu besaran. Ya. Di dalam tubuh kita memiliki unsur panas. Nah, apakah tubuh kita ini suhu? Bukan, tapi suatu besaran panas atau unsur panas yang ada pada tubuh kita. Itu adalah merupakan suhu. Nah, unsur panas yang ada pada tubuh manusia normalnya itu adalah sekitar 35 derajat sampai dengan 37,5 derajat. Ya, kemudian bagaimana cara kita mengukur suhu yang ada pada tubuh kita ini? Nah, ada sebuah alat yaitu yang disebut dengan termometer. Kita akan belajar selanjutnya ya. Kemudian di sini kita akan belajar alat pengukur suhu. Apa sih alat pengukur suhu itu? Seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat yang ada pada gambar. Di sini adalah merupakan alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu itu adalah termometer. Nah, di sini suhu termasuk besaran pokok. Ya, alat pengukurnya tadi disebut dengan termometer. Termometer yang umum digunakan oleh kita biasanya termometer zat cair dengan pengisi pipa kapilernya adalah air raksa atau alkohol. Yang mana sih air raksa itu? Nah, ini termometer air raksa dan yang ini adalah termometer alkohol. Kenapa harus air raksa dengan alkohol? Nah, di sini kita menggunakan air raksa dengan alkohol memiliki keuntungan atau memiliki kerugian juga ya dari masing-masing unsur tersebut. Nah, di mana jika kita menggunakan air raksa, maka pemuaiannya atau suhunya itu mudah dilihat karena sifatnya air raksa itu mengkilap, ya. Dan pemuaiannya jika kita ukur itu teratur. Jangkauan suhunya juga cukup besar, yaitu minus 39 derajat sampai dengan 357 derajat Celcius. Nah, sedangkan alkohol, keuntungan itu dia lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Ya, harganya juga murah dan titik bakunya rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Nah, dari kedua zat tersebut juga memiliki kerugian, yaitu dimana kalau air raksa itu harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu rendah yang kurang dari minus 39 derajat Celcius, dan juga merupakan bahan yang beracun. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan termometer air raksa ini, karena jika pecah air raksanya itu yang mengkilap itu, yang warnanya mengkilap itu sangat beracun untuk tubuh kita. Lalu jika alkohol itu jadinya rendah, ya, yaitu hanya 78 derajat Celcius sehingga tidak bisa mengukur suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan juga membahasi dinding. Maka dari itu, kalau kita menggunakan termometer alkohol, biasanya dia diberi pewarna dulu, ya. Ada yang berwarna merah maupun warna biru. Nah, itu untuk alat pengukur suhu. Ada termometer air raksa dan juga ada termometer alkohol.
Kemudian di sini kita akan belajar terkait skala satuan suhu. Dalam mengukur suhu, melakukan pengukuran suhu, kita dapat menggunakan termometer yang seperti pada gambar. Ada termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Nah, di sini dari setiap termometer tersebut memiliki titik beku air dan juga titik didih air. Bisa dilihat ada pada gambar di mana titik beku Celcius yaitu berada pada 0 derajat Celcius dan titik didih airnya yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian titik beku air pada Fahrenheit itu 30 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin yaitu 273 Kelvin. Dan titik didih airnya adalah 373 Kelvin. Dan yang terakhir, termometer Reaumur memiliki titik beku air sekitar 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya adalah 80 derajat Reaumur. Dari masing-masing termometer tersebut memiliki skala, ya. Untuk skalanya di sini memiliki perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, lalu untuk termometer Kelvin gimana? Untuk termometer Kelvin, skalanya itu sama dengan termometer Celcius. Ya, hanya yang membedakan adalah titik beku air dan juga titik didih air, di mana tadi sudah disebutkan, ya, titik beku Kelvin adalah 273 dan titik didih airnya adalah 373. Namun skalanya sama dengan Celcius. Apa sih skala itu maksudnya? Skala itu adalah di mana titik didih air dikurangi dengan titik beku air. Nah, di sini untuk termometer Celcius memiliki skala 100, sedangkan Reaumur itu 80 dan juga Fahrenheit adalah 180. Nah, itu terkait skala satuan suhu pada termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Setelah kita mengetahui skala pada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin, maka kita di sini bisa merumuskan suhu. Bagaimana cara kita mengukur suhu dari Celcius, pindah ke Reaumur atau pindah ke Fahrenheit, dan juga seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya atau mengukurnya dengan tepat? Nah, jika kita memiliki suhu panas dengan derajat Celcius akan diubah menjadi derajat Fahrenheit, maka bisa menggunakan rumus tersebut, ya. 9/5 dikali suhu pada Celcius ditambah 32. Dari mana sih 9, 5, lalu 32? 9 itu adalah skala perbandingan dari Fahrenheit dan 5 adalah skala perbandingan dari Celcius. Lalu dikalikan suhu pada derajat Celcius. Lalu mengapa ditambah 32? Karena titik beku Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit. Nah, maka setelah kalian melakukan pengukuran ini, ditemukanlah suhu dalam derajat Fahrenheit. Seperti itu. Lalu selanjutnya Celcius ke Reaumur. Di sini sama dengan 4/5 dikali Celcius, ya. Di mana 4 adalah skala pada Reaumur dan 5 skala pada Celcius dikalikan dengan suhu derajat Celcius akan ditemukan menjadi suhu pada derajat Reaumur, ya. Kemudian Fahrenheit ke Celcius, ya, 5/9. Nah, di mana 5 adalah skala Celcius, 9 adalah skala Fahrenheit, lalu dikali di sini derajat Fahrenheitnya dikurangi dulu dengan 32
di mana 32 di sini adalah titik beku dari Fahrenheit agar sesuai dengan skala ya pada Fahrenheit. Maka di situ nanti setelah kita menggunakan rumus ini, kita akan menemukan suhu pada derajat Celcius ya. Begitu pula seterusnya. Di sini ada Fahrenheit ke reaumur, lalu reaumur ke Fahrenheit, dan reaumur ke Celcius. Lalu bagaimana dengan Kelvin? Nah, untuk rumus umum suhu pada Kelvin di sini hampir sama dengan Celcius. Jadi jika kalian ingin mencari suhu pada Kelvin, ubah dulu ke dalam bentuk Celcius. Lalu baru tinggal ditambahkan dengan 273 derajat, di mana T besar di sini adalah suhu dalam Kelvin, dan T kecil itu adalah suhu dalam Celcius. Ya, sekian untuk pembahasan rumus suhu, ya, dan juga materi terkait suhu. Terima kasih. Sekian dari Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.